Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ala nikmatillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini kita bisa menegakkan sholat subuh dengan berjamaah. Salah satu kefahaman akan nilai-nilai agama yang Allah hadirkan pada diri kita, sehingga kita mampu dihadirkan untuk bersama-sama menegakkan sholat subuh dan dilanjutkan dengan pembacaan hadis Fadilatus Shadaqah, bab anjuran zuhud dan qanaah. Marilah kita lanjutkan pembacaan hadis untuk memberikan penguatan pada diri kita akan maksud dari nilai amal yang harus kita sama-sama tegakkan, mencontoh baginda Rasulullah SAW, karena beliau adalah teladan kita. Marilah kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: La tazulu qadamu ibnu Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an khamsin, 'an umrihi fima afnahu, wa 'an shababihi fima ablahu, wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, wa madza 'amila fima 'alima. Rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kaki manusia tidak akan bergeser dari sisi Rabb-nya sehingga ditanya 5 hal, yakni yang pertama, untuk apa umurnya dipergunakan, yang kedua, untuk apa masa mudanya dipergunakan, yang ketiga, berasal dari mana hartanya, dan keempat, kemanakah harta tersebut dibelanjakan, serta yang kelima, bagaimana pengamalan ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Keterangan lanjutannya. Pertanyaan ketiga disebutkan dalam hadis di atas, yang tanpa menjawabnya kita tidak bisa beranjak dari tempat hisab, adalah pertanyaan mengenai harta, yakni harta tersebut diperoleh dengan jalan halal atau tidak. Masalah ini sudah sedikit dibicarakan dalam hadis sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta yang dihasilkan oleh seseorang dengan jalan yang tidak benar, jika ia bersedekah dengannya, maka sedekahnya tidak akan diterima. Jika dibelanjakan untuk keperluannya, tidak akan diberkahi. Dan jika ditinggalkan, justru akan menjadi simpanan api neraka jahanam baginya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa daging tubuh manusia yang tumbuh dari harta yang haram, neraka jahanam lebih baik baginya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa membeli pakaian dengan 10 dirham dan 1 dirham dari 10 dirham itu berasal dari penghasilan yang haram, maka selama pakaian itu berada di badannya, salatnya tidak akan diterima. Diambil dalam kitab Mishkat. Dalam beberapa hadis disebutkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu menganggap bahwa rizki itu jauh. Tidak akan mati seseorang sehingga rizki yang telah dituliskan untuknya ia terima. Karena itu dalam mencari rizki, pilihlah cara yang paling baik. Carilah rizki dengan halal dan tinggalkan yang haram. Dalam beberapa hadis disebutkan, rizki mencari manusia sebagaimana kematian mencari manusia. Sebagaimana manusia pasti akan didatangi kematian, ia juga akan didatangi rizki yang telah dituliskan baginya. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika seseorang ingin lari dari rizkinya, maka rizkinya tetap akan mengejarnya, sebagaimana kematian pasti akan mengejarnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa rizki untuk manusia sudah ditentukan. Jika jin dan manusia di seluruh dunia ingin melenyapkan rizki itu, niscaya mereka tidak akan bisa melenyapkannya. Diambil dalam kitab At-Tarhib.
Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada 4 perkara dalam dirimu, maka kamu tidak akan gelisah, meskipun kamu tidak memiliki suatu apapun dari benda di dunia ini. Yang pertama adalah menjaga amanah, yang kedua berkata jujur, yang ketiga kebiasaan yang baik, dan yang keempat rizki yang halal. Dalam sebuah hadis disebutkan keselamatan bagi orang yang rezekinya halal, hatinya bersih, akhlaknya baik, dan orang-orang selamat dari keburukannya. Keselamatan bagi orang yang mengamalkan ilmunya dan membelanjakan kelebihan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbicara sia-sia. Sa'ad radhiyallahu anhu suatu ketika meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah supaya Allah menjadikan saya sebagai orang yang doanya dikabulkan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucikan rizkimu, jangan makan harta yang syubhat, maka kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Demi zat yang nyawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam genggamannya, seseorang memasukkan satu suap makanan haram ke dalam perutnya, sehingga ibadahnya selama 40 hari tidak akan diterima, dan daging yang dipelihara dengan harta yang haram, maka neraka jahanam lebih layak untuknya. Selain itu masih banyak riwayat lainnya yang menerangkan masalah ini, diambil dalam kitab At-Tauhid. Hendaknya kita sangat memperhatikan bagaimanakah rizki kita diperoleh. Kita jangan mencari rizki yang haram. Dari segi zahir, jika dengan berhati-hati akan memperoleh kerugian dan kekurangan, tetapi pada hakikatnya rizkinya akan menjadi berkah, dan kekurangan itu akan sangat bermanfaat bagi keselamatannya dan menjauhkan dirinya dari kerugian yang besar. Masih cukup panjang, semoga Allah SWT memberikan kepahaman kepada kita atas hadis yang kita dengarkan bersama dan juga penjelasannya, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mentasyaruhkan amanah Allah, khususnya yang berupa harta benda. Karena pagi hari ini yang dibahas adalah hadis yang ke poin 3, yaitu dari mana harta yang diperoleh dan kemanakah dibelanjakan. 2 pertanyaan tentang harta ini, maka marilah kita berusaha agar mampu menghadirkan amanah Allah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga harta ini insya Allah akan menjadi keberkahan dan kebermanfaatan yang baik, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah ketika kita hidup di dunia, memperbanyak amal soleh, memperbanyak silaturahmi, dan juga dapat membantu saudara-saudara kita yang lain, dan di akhirat kelak akan menjadikan kekayaan kita yang sesungguhnya di hadapan Allah dan peningkatan derajat surga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.